Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam sejahtera untuk Bapak pengasuh mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Perkenalkan, nama saya Marvin Yasser Malo, NIM 1634030021. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya dari buku yang saya telah review, yaitu buku yang ke-8, di mana dari buku yang ke-8 itu terdapat dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dalam buku tersebut membahas tentang Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial. Pada bab yang pertama di situ menjelaskan tentang studi ekonomi dan sosial, pengangguran, masalah kebijakan. Nah, pada poin yang pertama, analisis pengalaman dan perspektif Inggris. Nah, di antara faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dari konservatif ke buruh di seluruh Perang Dunia Kedua, banyak yang akan memberikan tempat yang tinggi kekuatan untuk kembali ke pengangguran yang terus-menerus selama bertahun-tahun antar perang, jarang kurang dari 10% dan meningkat lebih dari 20% pada awalnya 1930-an. Nah, buku putih pemerintah koalisi masa perang tentang ketenaga kerjaan kebijakan mengakui tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan tinggi dan tingkat pekerjaan yang stabil setelah perang tidak terjadi dalam sebagai jawaban atas pertanyaan dari United National Social dan Dewan Ekonomi tentang apa yang dipertimbangkan oleh pemerintah Inggris menjadi suatu pertimbangan dalam proses kajian suatu masalah. Pada poin yang berikut tentang perubahan struktur. Nah, dalam makroekonomi output dan lapangan kerja, state of the art secara implisit dianggap telah diberikan, namun dalam jangka panjang hal itu jelas berubah dalam keadaan seni, yaitu dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama atau tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama. Nah, seseorang akan mengharapkan adanya percepatan perubahan teknis pengangguran kurun. Kami mempertimbangkan apakah keajaiban produktivitas terjadi di Inggris pada selama 1980-an. Bisa jadi berpendapat bahwa apapun kinerja ekonominya selama ini, efeknya penuh teknologi informasi belum dirasakan pada bab terpisah dalam pembahasan tersebut mengenai kehidupan sosial tersebut. Yang berikut tentang perubahan struktur. Nah, perubahan struktur dalam lapangan kerja atau state of the art secara implikasi merujuk pada suatu proses pengkajian suatu masalah mengenai perubahan struktur dalam bidang perekonomian. Nah, pada bagian yang kedua yaitu tentang pernyataan upah. Nah, dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, dua di antaranya paling banyak menonjol pada waktu yang bertentangan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada saat itu. Nah, dalam ekonomi klasik, level pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah yang real. Dalam pendekatan ini, pengangguran tidak terjadi di dunia nyata, atau upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang dan upah real. Kemudian tergantung tentang bagaimana harga selanjutnya berperilaku. Nah, pada bab sebelumnya telah membahas tentang mengeksplorasi dengan bantuan bukti statistik perbandingan internasional hubungan kompleks terhadap tatanan sosial ekonomi pada saat itu. Yang berikut tentang bagian ketiga, yaitu di mana pada bagian yang ketiga membahas tentang kebijakan makroekonomi. Nah, di sini dijelaskan bahwa selama seperempat abad setelah perang, doktrin itu adalah kebijakan fiskal hanya bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan bukan hanya anggaran. Itu secara umum diterima oleh faktor dan pemerintahan di Inggris. Nah, itu ortodoks baru dari manajemen permintaan ditantang akhir pada tahun 1970-an, baik dengan percepatan inflasi dan doktrin monetarisme. Untuk waktu yang singkat,
mendikte kebijakan pada awal 1980-an. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebijakan makroekonomi artinya dikeluarkan suatu kebijakan terhadap suatu kehidupan sosial seperti yang berkaitan dengan makroekonomi, artinya segala usaha yang berdasarkan keadaan atau jumlah modal yang cukup besar. Pada poin yang berikut tentang konsep dan pengukuran pendahuluan. Nah, pekerjaan dalam arti yang kami gunakan dalam buku ini adalah dibayar ke seorang pria mengecat rumahnya sendiri, atau itu pekerjaan tetapi bukan pekerjaan orang lain. Nah, yang dijelaskan dalam buku tersebut adalah pengukuran pendahuluan, artinya dalam merangkai suatu pekerjaan dan konsep, tentunya misalnya dalam pengerjaan suatu rumah. Nah, di situ ketika seseorang mengerjakan suatu rumah tanpa membutuhkan bantuan orang lain, maka di situ dia akan tidak membayar atau tidak mengeluarkan uang untuk pengerjaan rumah tersebut. Artinya dengan konsepnya dia bahwa mengerjakan rumah sendiri itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi tanpa mengeluarkan uang untuk biaya kepada pengerja. Pada poin yang berikut tentang dampak teknologi informasi. Nah, sebagian besar bukti tentang perubahan teknis yang kami miliki dianggap hingga saat ini bersifat tidak langsung dan juga agregat statistik untuk produktivitas tenaga kerja atau produktivitas faktor total untuk keseluruhan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini artinya bahwa dalam buku tersebut menyimpulkan bahwa peningkatan pengangguran di negara-negara maju di tahun 1970-an dan 1980-an tidak diletakkan di depan pintu percepatan apapun perubahan teknis, tetapi dalam buku tersebut mengaku tidak nyaman karena mungkin telah terlewat sesuatu di suatu tempat. Nah, artinya bahwa bagaimanapun kasus individu spektakuler terhadap penggantian tenaga kerja oleh komputer dan komputer yang dikendalikan mesin sepertinya diberitakan di surat kabar hampir setiap hari. Nah, itu ilmuwan sosial harus tentu saja waspada terhadap bukti anekdot. Tetapi ketika Anda begitu banyak persoalan dalam dampak teknologi terhadap informasi, tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada saat itu, yaitu di mana terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pada poin yang berikut tentang pengangguran struktural. Nah, kedua surplus atau defisit yang sebenarnya bukanlah yang dibutuhkan dalam suatu kehidupan, tetapi bagaimana posisinya jika tujuan domestik misalnya pekerjaan penuh tercapai, kebijakan mungkin tidak untuk surplus tapi seimbang kesempatan kerja penuh. Nah, apakah defisit akun saat ini penting dalam nilai tukar yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat itu pada saat itu? Nah, artinya bahwa pengangguran struktural. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengangguran struktural dilihat dari tingkat pekerjaan yang tidak diperoleh atau diperoleh oleh seseorang atau masyarakat di suatu komunitas atau di suatu tempat. Nah, di situ dapat dijelaskan tentang ketika seseorang atau masyarakat tidak memperoleh tempat untuk atau tidak memperoleh lapangan pekerjaan, maka di situ akan termasuk dalam golongan pengangguran. Kemudian tentang di situ juga dijelaskan tentang kasus negara pada tahap awal pembangunan ekonomi. Nah, ketika itu masuk akal untuk melengkapi tabungan mereka sendiri dengan tabungan yang dipinjam dari negara itu selama investasi memungkinkan pertumbuhan pendapatan nasional dan khususnya mengembangkan kapasitas ekspor 3 sepintas. Lalu tampaknya aneh bahwa Inggris yang pertama melakukan industrialisasi pada harus 2 abad. Nah, artinya bahwa kemudian menemukan sendiri atau membutuhkan tambahan modal. Namun untuk sementara, kata para mentor atau bahwa semuanya baik-baik saja karena impor yang sangat besar termasuk yang kesepakatan peralatan untuk investasi di luar industri Inggris. Nah, argumen ini namun berlangsung lama ketika menjadi jelas bahwa keseimbangan investasi langsung jauh dari ke dalam sangat keluar dalam menangkal. Nah, 4 argumen dari presiden sejarah tidak meyakinkan. Sederet argumen menurut beberapa orang lebih persuasif adalah jika defisit
eksternal timbul dan dari pinjaman pribadi, individu atau perusahaan. Nah, itu mengoreksi dirinya sendiri pada masa itu tentang suatu persoalan sosial ekonomi di saat itu. Nah, ini artinya bahwa pemerintah dapat terus menjamin pasti dengan demikian pemerintah Amerika Serikat harus mengambil tindakan untuk mengurangi defisit eksternal karena ada defisit anggaran simultan, sedangkan pemerintah Inggris pada 1988 atau 1989 tidak pernah, karena adanya anggaran sudah masuk kelebihan perubahan dalam teknologi, kemungkinan besar di mana pekerjaan tidak lagi dibutuhkan untuk terletak di tempat yang berbeda, tetapi industri saat pendapatan ini meningkat pada suatu proses akses kehidupan masyarakat pada saat itu.